Halo teman-teman, selamat datang di channel Matlas. Video ini berisi soal dan pembahasan mengenai materi turunan fungsi trigonometri. Harap disimak baik-baik. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas beberapa soal mengenai materi turunan fungsi trigonometri. Ya, kita langsung aja ke nomor 1. Nah, jadi soal pertama ini diketahui Y sama dengan 3 sinus X. Ya. Terus dikurang dengan cos X. Nah, soalnya kayak gini ya. Lalu kita diminta untuk mencari turunan dari fungsi ini, yaitu Y aksen. Oke. Nah, teman-teman, ini langsung saja kita bisa tuliskan seperti ini. 3 turunan sin adalah cos ya. Cos X. Dan turunan X ya 1 ya, jadi kita tidak usah tulis. Lalu turunan cos adalah minus sin, maka minus sin X ya. Lalu ini dapat kita sederhanakan menjadi 3 cos X ditambah sin X ya, seperti itu. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum tahu turunan sin itu apa, turunan cos itu apa, dan juga yang lainnya, tangen, sekan, kotangen, dan kosekan, teman-teman boleh cek video saya mengenai turunan fungsi trigonometri. Nanti link videonya saya akan taruh di pojok kanan atas video ini. Nah, ini nomor 1 sangat singkat ya, sangat mudah. Kita hanya menurunkan sin dan cos seperti ini. Lalu nomor 2, diketahui fungsi Gx itu sama dengan 3x kuadrat minus 1 per 2x kuadrat ya, seperti itu soalnya. Dan ditambah dengan 2 cos X ya, seperti itu. Nah, kita diminta untuk mencari ya turunannya ya. Turunannya yaitu G aksen X ya, seperti ini. Nah, turunan dari 3x kuadrat ya langsung saja 2 kali 3 6 X, lalu pangkatnya kurang 1 ya, jadi pangkat 1. Nah, ini dan yang ini dapat kita ubah bentuknya ya. Dapat kita ubah menjadi seperti ini ya, setengah ya, yang warna biru nih ya, saya ubah bentuknya. Lalu X ini kita pindahkan ke atas menjadi X pangkat minus 2. Oke, jadi seperti ini bentuk yang 1 per 2x kuadrat setelah berubah menjadi setengah X pangkat minus 2 ya. Langsung saja kita kerjakan. Minus 2 dikali minus setengah ya, minus 2 dikali minus setengah ya, jawabannya adalah 1 ya. Karena 1 kita tidak usah tulis. Lalu X, nah minus 2 kita kurangkan 1 menjadi minus 3 seperti ini ya. Nah, setelah itu tambah turunan cos X adalah minus sin X ya, sama kayak nomor 1 tadi. Maka ini kita tuliskan ulang menjadi 6x. Ini bisa kita ubah ke bentuk semula ya, seperti ini. Ini menjadi minus 2 sin X ya, seperti ini. Nah, teman-teman mungkin ada yang belum paham mengenai turunan yang seperti ini ya, turunan yang melibatkan fungsi aljabar. Teman-teman boleh cek video saya juga. Saya telah membuat videonya mengenai turunan fungsi aljabar ya. Nanti juga videonya akan saya taruh di pojok kanan atas video ini. Nah, setelah itu kita lanjut ke nomor 3. Contoh soal nomor ketiga. Nah, ini diketahui Hx adalah 2 sin X cos X ya. Nah, kita diminta untuk mencari nilai H pi per 2. Ini aksen ya. Nah, otomatis kita harus cari turunannya dulu, turunan dari H ya. Kita cari H aksen X. Kita turunkan. Turunan sin adalah cos ya. Lalu turunan cos adalah minus sin, makanya saya langsung gini ya. Oke, dan dia X-nya adalah pi per 2, maka H aksen pi per 2 oke, itu akan sama dengan 2 kali cos pi per 2 dikurang sin pi per 2
Oke, seperti itu. Nah, cos pi per 2 itu berapa? Ya, pi per 2 kan sama dengan 90 derajat. Nah, cos 90 derajat adalah 0. Ya, jadi 2 kali 0 dikurang sin 90 adalah 1. Maka 2 kali 0 kurang 1 adalah sama dengan minus 1. Ya, seperti itu. Oke, ini trigonometri dasar ya. Teman-teman kalau ada yang belum paham juga, teman-teman bisa cek video saya mengenai cara cepat mencari nilai sin, cos, dan tan. Itu saya sudah membahas cara ini ya, mencari nilai cos seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Ya, soal nomor 4 diketahui Tx yaitu sin x tambah 1 sin x kurang 2. Nah, kita diminta untuk mencari turunannya ya, maka T aksen x. Nah, teman-teman, karena ini adalah perkalian dua fungsi ya, dimana fungsi pertama yang ini, fungsi kedua yang ini, maka kita pakai rumus perkalian dua fungsi, turunan perkalian dua fungsi. Nah, rumusnya mungkin teman-teman ada yang sudah tahu, ada juga yang belum tahu. Nah, yang belum tahu saya sudah jelaskan di video saya sebelumnya ya, di turunan fungsi aljabar. Jadi caranya adalah kita turunkan yang bagian depan, oke? Turunan sin x tambah 1 ya sama aja dengan turunan sin x ya. Satu ini karena konstanta kita tidak perlu hiraukan. Jadi turunan yang depan adalah cos x. Nah, setelah kita turunkan yang depan, kita kalikan dengan yang belakang. Ya, seperti ini. Lalu setelah itu kita jumlahkan dengan yang bagian depan. Ya, seperti ini. Lalu kita turunkan yang bagian belakang. Ya, sama ya turunannya. Menjadi seperti ini. Oke. Jadi ini kita bisa sederhanakan ya, karena sama-sama ada cos x, kita bisa satukan. Lalu sin x kurang 2 tambah sin x tambah 1. Oke. Ini menjadi seperti ini. Kita sederhanakan. Sin x ketemu sin x, 2 sin x minus 2 ditambah 1. Jadi minus 1. Nah, teman-teman, sebenarnya kalau teman-teman kerjakan sampai sini, ini sudah selesai ya. Ini nggak masalah. Ini benar jawabannya. Tapi teman-teman bisa ubah bentuk lain ya kalau teman-teman mau. Tapi ini saya tidak akan mengubahnya ya. Ini kita biarkan aja seperti ini. Oke. Nah, kita lanjut ke soal nomor 5. Ya, soal nomor 5. Diketahui H theta dari theta tambah pi per 2 sin theta. Ya, seperti ini. Nah, setelah kita anggap ini sama aja ya, walaupun ini theta, ini juga theta, ini sama aja, sama kalau kita tulis ini hx ya. Jadi nggak masalah ya, nggak masalah. Nah, teman-teman, kita diminta untuk mencari h aksen theta. Ya, ini sama saja karena ini adalah perkalian dua fungsi ya, sama kayak yang nomor sebelumnya tadi. Maka kita pakai cara perkalian dua fungsi turunannya. Yaitu yang pertama kita turunkan bagian depan. Karena ini adalah konstanta ya, kita biarkan. Turunan theta adalah karena dia berdasarkan theta, ya sama aja turunan kayak turunan x ya, sama kayak turunan x, maka jawabannya 1 ya. Lalu turunan belakang setelah kita turunkan yang bagian depan, kita kalikan dengan yang belakang, jadi seperti ini. Lalu kita jumlahkan dengan yang depan, lalu turunan belakang ya, seperti ini. Maka dapat kita sederhanakan menjadi sin theta tambah
kita biarkan seperti ini saja ya. Oke, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 ini diketahui Gx 1 min sin X per sin X min 3. Ya, seperti ini. Nah, teman-teman, ini kan pembagian ya. Kalau tadi kita perkalian dua fungsi, ini pembagian dua fungsi. Fungsi pertama yang atas, fungsi kedua yang bawah. Nah, ini juga ada aturannya sendiri ya. Teman-teman bisa cek video saya sebelumnya ya, untuk lebih jelasnya. Nah, kalau pembagian seperti ini, caranya adalah kita tuh sama turunkan atas. Atas ini kan minus sin ya, kita turunkan menjadi minus cos. Nah, setelah kita turun ke atas, kita kalikan dengan yang bawah. Ini hampir sama pengerjaannya ya. Seperti ini. Lalu kita kurang dengan yang atas. Kalikan turunan yang bawah. Turunan yang bawah cos ya. Ya, jadi seperti ini ya bentuknya. Nah, jangan lupa kalau dalam pembagian dia ada per, lalu yang bagian bawah kita tulis ulang dan kita kuadratkan ya. Seperti ini jadi bentuknya. Jadi saya ulang, turunan atas kali bawah dikurang atas kali turunan bawah per bawah kuadrat ya, seperti itu. Jadi ini kita bisa sederhanakan ya untuk lebih enak dilihat ya. Ini kita kalikan ke dalam jadi menjadi minus cos X sin X ya. Ini kali ini, lalu ini kali ini menjadi plus 3 cos X ya. Ini juga kita kerjakan minus 1 ya. Ini masuk ke dalam minus 1 kali cos X menjadi minus cos X. Lalu minus kali sin plus ya. Plus kali cos plus sin X kali cos X menjadi plus sin X cos X. Nah, dan ternyata ini dan ini saling menghilangkan ya. Maka hasil akhirnya adalah 3 cos X minus cos X. Nah, ini bisa kita kurang menjadi 2 cos X ya. Jawabannya seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 diketahui Y sama dengan X pangkat 3 dari tangen X. Seperti itu. Nah, ini sama ya, perkalian dua fungsi sama kayak ini. Maka turunannya akan menjadi turunan bagian depan 3x kuadrat ya. Ini turunan fungsi aljabar. Lalu kita kalikan dengan yang belakang. Setelah itu kita tambah dengan turunan dengan depan ya, depan kali turunan tan ya. Tan turunannya adalah secant kuadrat X ya, seperti ini. Nah, sampai sini saja kalian sudah benar, sudah terjawab jawabannya. Cuman saya akan masih menyederhanakan lagi ya. Jadi saya sederhanakan menjadi seperti ini. Nah, secant kuadrat X itu akan sama dengan 1 tambah tan kuadrat X ya, seperti ini. Maka ini dapat kita sederhanakan menjadi X pangkat 3 tan kuadrat X ya, ini kali ini. Lalu 3x kuadrat tan X ya. Lalu ini kali ini X pangkat 3. Nah, teman-teman, dapat dari mana secant kuadrat X itu sama dengan 1 tambah tan kuadrat X? Ini adalah sifat identitas trigonometri ya. Nah, teman-teman, bagi yang belum tahu apa saja identitas trigonometri, teman-teman boleh cek video saya mengenai rumus identitas trigonometri ya. Nanti saya taruh juga linknya di deskripsi dan pojok kanan atas video ini. Nah, jadi jawabannya adalah seperti ini ya.
Nah, kita lanjut nomor 8. Ya, soal nomor 8. Diketahui Y itu akan sama dengan akar dari 1 tambah sinus kuadrat X. Ya, seperti ini. Nah, teman-teman, jika seperti ini, teman-teman bisa ubah bentuknya ya, menjadi seperti ini. 1 tambah sin kuadrat X dipangkatkan dengan setengah, ya, karena akar kan pangkat setengah. Maka kita lebih mudah ya turunkan seperti ini. Maka kita turunkan menjadi setengahnya kita kalikan ke depan. Ya, ini turunan biasa. Jadi setelah kita kalikan ke depan, kita tulis ulang ininya. Lalu pangkat yang di sini kita kurangkan 1. Setengah kurang 1 adalah minus setengah. Nah, setelah itu kita kalikan dengan turunan yang ada di dalam kurung ini. Turunan ini adalah sama dengan turunan sin ini ya, karena 1 ini konstanta kita tidak perlu hiraukan. Kita turunan ini. Maka turunan sin kuadrat X adalah sama. 2 kita kali ke depan. 2 sin X pangkatnya kurang 1. Ya, pangkat 1 ya jadinya. Lalu kita turunkan sin X-nya. Ya, turunkan sin X-nya menjadi cos X. Ya, seperti ini. Nah, ini bisa saya sederhanakan menjadi seperti ini. 1/2 akar, ya, ini saya pindahkan ke bawah menjadi seperti ini. Sin kuadrat X. Lalu ini adalah bentuk dari sin 2X ya. Jadi seperti ini ya jawabannya. Nah, ini juga ada di identitas trigonometri ya. Teman-teman boleh cek nanti. Ya. Oke. Nah, kita akan lanjut ke 2 soal terakhir ya. Kita akan membahas 10 soal. Oke. Nah, soal nomor 9. Diketahui fx itu akan sama dengan sin 3x dikurang 9 cos pangkat 3x pangkat 6. Nah, ini sekilas lihat susah ya, tapi ini akan sangat mudah bila kita kerjakan. Nah, ini sama kayak tadi kan pangkat setengah, ini pangkat 6. Maka kita kalikan ke depan, jadi 6 kali sin 3x, kita tulis ulang semuanya. Lalu pangkatnya kita kurangkan 1. Oke, seperti itu. Nah, setelah itu kita turunkan bagian dalam ya. Kita kalikan bagian dalam. Turunan sin 3x adalah, kan turunan sin 3x dulu kita turunkan seperti biasa menjadi cos 3x. Nah, setelah itu kita turunkan 3-nya. 3 ini kan 3x. Turunan 3x adalah 3. Kalikan 3. Ya. Lalu kita kurangkan. Nah, ini ada 3 ya. 3 pangkat 3 kita kalikan ke depan jadi 27 ya. 3 kali 9 27. Nah, setelah kita kalikan ke depan, tulis biasa, pangkatnya kita kurangkan 1 menjadi seperti ini. Lalu jangan lupa kita kalikan dengan turunan cos. Ya, turunan cos adalah minus sin X ya, seperti ini. Ya. Jadi jawabannya adalah seperti ini. Nah, ini bisa dipercantik lagi ya jawabannya menjadi sin 3x minus 9 cos 3 pangkat 3 5. Lalu ini bisa kita tulis menjadi 3-nya ke depan sini. 3 cos 3x ya. Lalu ini akan ada minus di sini juga, berarti berubah jadi minus ya. Jadi minus ketemu minus jadi plus. Plus 27 cos kuadrat x sin x ya, seperti ini. Jadi jawabannya adalah seperti itu. Oke. Jadi ini bisa disebut aturan rantai ya. Ini aturan rantai dimana kita coba turunkan yang bagian depan dulu, 6 ke depan kan seperti ini, lalu kurangkan, lalu kita turunkan bagian dalam. Nah, turunan bagian dalam ini, turunan yang ini adalah ini, lalu yang ini. Nah, yang ini rantai lagi, 3 kali minus 9 minus 27,
lalu tulis cosnya, pangkatnya kurangkan 1, lalu turunkan lagi yang cos, jadi seperti ini ya. Ini namanya aturan rantai. Nah, nomor 10, Y sama dengan 9x kuadrat sin kuadrat X tambah 4 per X sin X. Nah, kita diminta untuk mencari Y maksimum ya. Y max. Oke. Artinya ketika kita mencari Y maksimum, kita tinggal turunkan dulu seperti biasa ya. Karena ini adalah pembagian ya. Maka ya kita turunkan. Oke, kita turunkan. Nah, ini agak unik. Kenapa? Karena di sini pembagian, namun di sini ada perkalian. Jadi kita akan kerja ekstra ya. Ini soalnya lumayan panjang jawabannya. Oke, kita akan coba turunkan bagian sini ya. Bagian atas. Bagian atas artinya bagian sini. 4-nya kita tidak usah hiraukan ya. Oke, kita akan coba turunkan 9x kuadrat sin kuadrat X. Nah, yang pertama aturan perkalian adalah turunkan bagian depan. Bagian depannya adalah X, 9x kuadrat. Jadi 18x. Nah, kuadratnya kurang 1 jadi gini ya. Lalu ini aksennya, turunan depan kali belakang ya, kali ini ditambah yang bagian depan tulis ulang turunan belakang. Turunan belakang adalah 2 sin X cos X. Nah, teman-teman, ini baru turunan yang bagian atas. Oke, turunan bagian atas. Lalu kita kalikan lagi. Kita kurung ya. Kita kalikan dengan yang bawah. Ya, seperti itu. Nah, setelah itu kita kalau dalam pembagian ya, turunan pembagian kita kurang dengan bagian atas, kita tulis ulang. Tambah 4. Lalu kita turunkan yang bawah. Yang bawah juga mengikuti aturan perkalian ya. Maka kita kerjakan lagi. U aksen bagian depan ini kan X, turunkan menjadi 1 ya. 1 tidak usah tulis. Lalu kali belakang seperti ini. Nah, setelah itu kita tambah dengan bagian depan dan turunan belakang. Nah, menjadi seperti ini ya bentuk soalnya. Lalu kita bagi dengan bawah kuadrat. Ini saya bisa menjadi gini, X kuadrat sin kuadrat X ya, seperti itu. Oke. Nah, setelah itu kita bisa ini ya, bisa coba pindah-pindahkan. Kita kalikan aja ya, kita kalikan. Ya, kita kalikan menjadi seperti ini. 18 ini kali dengan ini ya. Ini kan kita X ketemu X menjadi 18x kuadrat ya. Ini kali ini. Lalu sin ketemu sin menjadi sin pangkat 3 ya. Karena ini udah pangkat 2, ini pangkat 1. Lalu kita kalikan dengan ini, tambah ini menjadi 9x pangkat 3 ya. Lalu ini ketemu ini kali 2 sin kuadrat X cos X ya, seperti ini. Nah, setelah itu kita kurangkan. Ini lagi ya, kita jabarkan. Kita kurungkan dulu ya, biar lebih mudah. Kita kurungkan menjadi seperti ini. Ini kita kalikan ya, 9x kuadrat kali sin X. Jadi 9x, oh ini ya, 9x kuadrat sin kuadrat X kali ini menjadi 9x kuadrat sin pangkat 3 X ya, seperti ini. Lalu ini udah kali ini, lalu ini kali ini menjadi jumlah ya. Ini kali ini 9x pangkat 3. Oke, karena ini kuadrat-kuadrat. Lalu sin kuadrat X cos X. Oke. Lalu ini kali ini 4 sin X
Lalu ini kali ini. Jadi 4x cos X ya. Nah, seperti ini jadinya. Nah, bawahnya tetap sama ya. Per dengan X kuadrat sin kuadrat X. Nah, ini kita bisa sederhanakan ya. Teman-teman lihat, di sini ada 18x kuadrat dan sin pangkat 3. Di sini juga ada yang berhubungan dengan x kuadrat dan sin pangkat 3. Maka ini bisa kita kurangkan dengan ini. Oke? Kita kurangkan menjadi seperti ini. 18 kurang 9 ya. Jadi 9x kuadrat sin pangkat 3x. Lalu yang ini juga, ini ada sin kuadrat x cos x, di sini juga ada sin kuadrat x cos x. Dan bagian depannya sama, x pangkat 3 x pangkat 3. Di sini 9, di sini minus 9. Maka ini akan saling di sini ada 2 ya. 2 makanya di sini jadi 18 ya. Sini 18. Maka akan bersisa 9 x pangkat 3 ya. 18 kurang 9 sin kuadrat x cos x. Oke. Nah, setelah itu ada yang ini. Bagian sini kan minus apa? 4 sin x minus 4x cos x ya. Nah, setelah itu ini kita telah sederhanakan ya. Kita jangan lupa pernya x kuadrat sin kuadrat x. Maka dari itu, karena kita diminta untuk mencari y maksimum, kita sama dengankan turunan ini dengan 0 ya. Ini syarat untuk mencari maksimum ya. Nah, oke. Setelah itu otomatis kalau sama dengan 0, bagian bawah ini kita bisa hilangkan ya. Karena kalau kita kali silang ke sini, ya akan menjadi hilang. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Oke. Bagian atas sama dengan 0. Bagian bawahnya kita hilangkan ya. Ini saya coba hilangkan sekarang aja ya. Oke. Oke, hilang. Nah, setelah itu kita ini ya, kita tulis ulang 9x kuadrat sin pangkat 3x, oke, ditambah 9x pangkat 3 sin kuadrat x cos x. Nah, untuk mencari y maksimum, kita harus mengubah bentuknya ya. Mengubah bentuk ini, pindah ke sana. Jadi sama dengan 4 sin x. Oke. Ini menjadi tambah ya, tambah 4x cos x. Nah, setelah itu kita bisa memfaktorkan ya. Faktorin sebelah sini. Karena ini sama-sama ada 9, lalu sama-sama ada x kuadrat. Oke. Kita faktorkan 9, keluarkan. Lalu x kuadrat. Oke. Lalu di sini ada sin, di sini ada sin juga. Maka kita lakukan lagi sin kuadrat x. Nah, otomatis yang ada dalam kurung ini akan bersisa. Di sini adalah ini ya, 9x kuadrat, maka di sini sisa sin x. Oke. Dan di sebelah sini sisanya adalah x cos x ya, seperti ini. Sama hal dengan sebelah sini. Kita keluarkan 4-nya. Di sini sin x, di sini x cos x. Nah, ketika teman-teman bertemu seperti ini, teman-teman bisa coret ya. Coret. Jadi kita lanjutkan. Dapat kita tulis seperti ini. X kuadrat sin kuadrat x akan sama dengan 4/9. Oke. Nah, setelah itu 4/9, ini kan ada kuadrat-kuadrat, kita bisa akar ya. Jadi x sin x ya, itu akan sama dengan, kita akarkan ini 2/3. Nah, sampai sini teman-teman simpan jawabannya. Lalu kita kembali
ke Y maksimum. Ya, ini simpan jawabannya, kembali ke sini. Y maksimum. Nah, cara mencari Y maksimum yaitu kita substitusikan X sin X ke dalam persamaan ini. Ya, maka kan ini dapat kita jabarkan menjadi seperti ini. 9 X sin X kuadrat tambah 4 per X sin X. Ya, karena ini X kuadrat menjadi X kuadrat, sin X kuadrat menjadi sin kuadrat X, ya, seperti ini. Ini sama aja artinya. Maka ini kita bisa tulis 9 X sin X adalah 2/3. Kuadratkan menjadi 4/9. Kita ubah ditambah 4 per 2/3. Oke, ini dapat kita coret ya. Dapat kita coret. Hasilnya adalah bagian atas menjadi 4 ditambah 4. 8 per 2/3. Nah, kalau per gini kan artinya yang bagian paling bawah kita pindahkan ke atas, dapat kita tulis menjadi 8 kali 3 jadi 2. Hasil 8 kali 3 24 bagi 2 sama dengan 12. Jadi Y maksimumnya adalah 12. Nah, teman-teman, mungkin soal ini terkesan agak ribet karena panjang sekali ya cara pengerjaannya. Namun teman-teman jangan takut salah, teman-teman coba kerjakan dulu sampai akhir, cari yang dapat difaktorkan dan akhirnya dapat dihilangkan. Dan buktinya kita bisa mengerjakan soal yang panjang ini. Oke? Seperti itu. Ayo dukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman gak ketinggalan materi-materi lainnya. Like jika kalian suka dengan video ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.